Pernah ngerasa nggak sih nulis baris kode yang itu aja berulang-ulang? Dalam programming, pengulangan itu bukan cuma bikin bosen, tapi juga bahaya loh. Hari ini, kita bakal bongkar satu konsep arsitektur yang kuat banget di Object-Oriented Programming yang dirancang khusus buat ngatasin masalah ini. Inheritance atau pewarisan. Ini bukan sekedar trik ngoding, tapi sebuah cara berpikir untuk membangun kode yang jauh lebih cerdas dan scalable. Oke, coba kita lihat ini. Di sebelah kiri, itu mimpi buruknya semua programmer. Repetisi kode. Bayangin aja kamu punya kelas mobil, motor, sama truk. Semuanya kan punya roda, mesin, dan rem. Tanpa inheritance, kamu harus nulis ulang semua itu di tiap kelas. Hasilnya, kode yang kusut, rumit kayak benang. Kalau ada satu perubahan kecil di mesin, kamu harus benerin di 3 tempat. Ini rentan banget sama bug. Nah, di sebelah kanan, kita lihat solusi elegannya OOP, sebuah hierarki yang rapi dan logis. Jadi, inilah jagoan dalam cerita kita hari ini. Inheritance adalah mekanismenya. Jadi semua logika dan atribut yang sama, kayak roda, mesin, dan rem tadi, bisa kita kumpulin dalam satu kelas pusat. Nah, kelas-kelas lain tinggal mewarisi semua fitur itu tanpa perlu nulis kodenya dari nol lagi. Praktis banget kan? Sekarang yuk kita bedah ide intinya. Anggap aja kita lagi jadi arsitek yang bikin cetak biru atau blueprint buat kode kita. Fondasi dari inheritance itu sebenarnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Namanya hubungan is-a atau adalah sebuah. Sebuah mobil adalah sebuah kendaraan. Seekor kucing adalah seekor hewan. Hubungan logis yang sederhana inilah yang bikin kita bisa bikin kelas umum kayak kendaraan dan kelas spesifik kayak mobil yang otomatis dapat semua sifat dasar dari induknya. Dalam dunia OOP, kita punya 2 istilah kunci nih. Ada superclass atau kelas induk, ini adalah blueprint utamanya, si penyedia. Isinya semua fondasi, logika umum, data inti. Terus ada subclass atau kelas anak, si pewaris. Dia dapat semua sifat dari superclass, tapi dia bebas buat nambahin fitur-fitur baru yang lebih spesifik atau bahkan ngubah perilaku yang diwariskan. Terus, gimana cara kita ngebangun jembatan antara 2 blueprint ini di dalam kode? Nah, di Java kita pakai kata kunci extends. Ini kayak perintah arsitektural yang bilang ke compiler, hey, kelas mobil ini adalah versi khususnya kelas kendaraan ya. Jadi, tolong kasih semua properti dari kendaraan ke mobil. Simpel kan? Oke, jembatannya udah kebangun. Terus, gimana informasi bisa ngalir di antara kelas-kelas yang udah terhubung ini? Nah, ini yang keren banget. Aliran informasinya itu transparan dan cuma satu arah dari atas ke bawah. Compiler Java itu pinter. Dia otomatis seolah-olah nyuntikin DNA dari superclass ke dalam subclass. Jadi buat kita, kelas anak itu rasanya udah punya semua atribut dan metode dari induknya, dari sananya. Nggak perlu kita copy-paste manual. Tapi gimana kalau kelas anak perlu ngomong balik ke induknya? Disinilah kata kunci super berperan. Anggap aja super ini live. Fungsi pertamanya, super.call, itu buat manggil konstruktor si induk. Ini penting banget, biar fondasi di lantai 2 dibangun dulu sebelum lantai 1 selesai. Fungsi keduanya, buat manggil metode dari induk, bahkan kalau si anak punya metode dengan nama yang sama persis. Ini berguna banget buat nambahin fungsionalitas, bukan ngeganti total. Subclass itu bukan sekedar fotokopian loh, kekuatan sesungguhnya justru ada di kemampuannya untuk beradaptasi dan jadi lebih spesifik. Nah, konsep kostumisasi ini digambarkan dengan keren di sini. Method overriding. Superclass hewan mungkin punya metode suara yang, ya gitu deh, umum. Tapi subclass kucing bisa menimpa atau nge-override metode itu buat ngasih perilaku yang lebih spesifik, yaitu meong. Nama metodenya sama persis, tapi isinya dirombak total biar lebih pas. Biar arsitektur kita aman, ada alat bantu kecil tapi penting banget. Anotasi @override. Ini bukan cuma komentar biasa. Ini adalah pesan langsung ke compiler yang bilang, aku sengaja mau nimpa metode dari superclass ya. Jadi kalau kamu salah ketik nama metodenya, compiler bakal langsung ngasih tahu, mencegah bug siluman yang susah banget dicari. Anggap aja ini sabuk pengaman pas ngoding. Sama kayak sistem arsitektur bangunan yang bagus, inheritance juga punya aturan main dan batasan. Tujuannya biar semuanya tetap kokoh dan aman. Yuk kita bahas soal hak akses. Ini krusial. Kalau private, itu artinya super rahasia, bahkan kelas anaknya pun nggak bisa lihat. Kalau public, semua orang boleh akses.
Tapi ada protected. Nah, ini dia sahabatnya inheritance. Protected ini kayak ngebuka gerbang khusus buat subclass, ngasih akses penuh, tapi pintunya tetap kekunci dari dunia luar. Ini keseimbangan yang pas banget antara keamanan dan fleksibilitas. Ada satu aturan emas di Java. Sebuah kelas cuma boleh punya satu induk langsung. Kenapa? Biar nggak pusing sama yang namanya diamond problem. Bayangin sebuah cyborg mewarisi sifat dari mesin dan hewan. Terus dua-duanya punya metode bergerak, tapi caranya beda. Si cyborg harus ikut yang mana? Nah, biar arsitekturnya jelas dan bisa ditebak, Java sengaja ngeblok skenario kayak gini. Terakhir, gimana kalau kita mau ngunci desain kita biar nggak diutak-atik lagi? Kita bisa pakai kata kunci final. Kalau kamu deklarasiin sebuah kelas sebagai final, itu artinya hierarki pewarisan berhenti di situ. Nggak ada yang bisa nge-extend kelas itu lagi. Kalau kamu tandain sebuah metode sebagai final, metode itu nggak akan pernah bisa di-override sama subclass manapun. Ini berguna buat ngejaga logika inti sistem biar nggak berubah. Oke, setelah kita ngerti semua aturan dan mekanismenya, apa sih untung besarnya buat kita? Semuanya itu bermuara pada 3 pilar keunggulan ini. Pertama, reusability. Tulis sekali, pakai berkali-kali. Logika yang umum cukup ditulis di superclass. Kedua, extensibility. Kita bisa nambah fungsi baru dengan gampang. Tinggal bikin subclass baru tanpa perlu ngacak-ngacak kode inti yang udah jalan. Dan ketiga, maintenance. Kalau ada bug di logika umum, kita cukup benerin di satu tempat, superclass. Dan perbaikannya otomatis nyebar ke semua subclass. Efisien banget. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini. Inheritance itu bukan cuma cara biar kita ngetik lebih sedikit. Ini adalah sebuah filosofi desain. Ini soal ngerancang sebuah alam semesta kode yang terstruktur secara logis, gampang dirawat, dan siap untuk terus berkembang di masa depan. Pada akhirnya, inheritance itu ngasih kita kekuatan buat membangun di atas fondasi yang udah ada, entah itu fondasi yang kita bikin sendiri atau yang dibikin orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan kekuatan arsitektur sekeren ini di tangan kamu, apa yang bakal kamu ciptakan?